lagi bersama gua Baptison di sini. Kali ini gue bakalan ngobrol-ngobrol sama kedua teman dari Stinky Bean. Halo. Hai, Con. Gimana kabar abang-abang PPKM ini? Kaki baja. Ya, begini ya. Pusing. Pusing kenapa tuh? Pusing sih enggak, lebih kayak khawatir lah. Ya pusing ya dikit lagi gaji karyawan ya. Cuman ya yang penting masih sehat-sehat, tim juga lagi sehat semua. Jadi ya gue situ agak ngebantu, happy dikit lah. Dikit. Yes. Dikit ditegesin lagi ya, dikit. Enggak lah. Itu happy gue. Kalau anak-anak sehat gue happy sih. Tapi usaha-usaha masih lancar jalannya ya? Masih buka atau gimana nih? Sama PPKM gitu? Usaha Stinky Bean, kita mendukung pemerintah untuk kita juga istirahatin juga, karena kan mungkin kalau bisnis lain masih lancar, masih jalan, alhamdulillah. Cuman kalau untuk yang bisnis studio, kayaknya kita hold dulu ya Mas ya, karena juga kan kalau podcast lu nggak mungkin kayak ada jarak dan lain. Mungkin ada, kita udah juga sebelumnya buat ada jarak yang tadinya 5 orang jadi sisa 3 orang. Tapi tetap lu nggak mungkin dong buat podcast 2 meter, kasihan juga tuh mic-nya kan. Betul. Nggak mungkin tuh, gue juga nggak seluas itu juga ya akhirnya, dan nggak mungkin outdoor karena kan berisik. Ya mau nggak mau ya kita dukung pemerintah untuk kita liburin semuanya dulu, kita nggak beroperasi sampai PPKM bener-bener selesai. Dan mungkin nanti ketika kita buka kembali pun kita menggunakan protokol lebih kuat lagi sih, mungkin harus bawa kartu vaksin ya Mas ya. Wow. Ya, betul. Itu udah pasti ada. Terus juga mungkin nanti ya kalau dia mau antigen dan lain-lain itu masih kita pertimbangkan sih. Oke, sebelum main dong, John. Oh siap dong, pasti main-main dong gua. Terakhir Icon main ke Stinky Bean tuh gue lagi marah-marah bukan sih Mas Ton? Iya, lagi baru beli HP baru. BM lagi marah gimana ya Con? Terus temen gue lewat, udah ini aja beli handphone. Gokil, marah beli handphone baru langsung. Aduh. Itu Con, makanya main lagi Con, kangen nih gue. Lu udah lihat dong Stinky Bean yang baru, bentukannya udah beda lagi nih Con. Udah bukan seperti ini ya? Bukan seperti itu. Itu masih 5 orang ya? Masih 5 seat, itu masih 5 seat. Itu sebelum PPKM ya Mas? Iya. Oke, nanti habis PPKM gue main lagi ke sana, mampir-mampir. Boleh. Iyalah. Sambil buat vlog boleh kali? Iya. Boleh dong. Boleh banget. Biar ya lu tour dikit lah, di mana kayak gimana. Kita main-main lagi. Bisa main basket loh, tapi nggak tahu bisa loncat apa enggak sih Pak? Nanti gue bawa kursi aja. Dan di Stinky Bean juga bisa main basket juga, terus bisa main game juga. Pokoknya nggak hanya lu yang mau buat podcast, tapi lu mau ngobrol tentang ide-ide kreatif, silahkan. Ini kayak ini studio podcast sebelah. Siapa tuh? Ada. Yang penting jiwa kreatif lu main lah. Iya. Jadi emang Stinky Bean tuh target marketnya apa, Met? Jangan kasih itu. Itu agak itu. Nanti offer gue kasih tahu Icon ya. Offer gue kasih tahu. Lu kasih tahu apa anti segmentasi ya? Kasih tahu apa anti segmentasi ya? Segmentasi itu penting. Siap. Oke, sebelumnya ini awal mulanya ini apa sih yang mencetuskan buat Stinky Bean ini, kenapa? Bisa dijelasin mungkin Bang? Tuh, Mas Tony tuh. Jadi awalnya mirip-mirip kayak gini ya, tapi bedanya itu waktu itu di bulan Maret ya, Met ya? Iya. Awal-awal pandemi? Awal pandemi 2021. 2020. Awal 2020 waktu pas pertama kali apa sebutannya dulu? PSBB. Yang lu masih pada jualan makanan tuh biasanya tuh. Iya. Nah, pas PSBB itu, pas PSBB kita awalnya emang nggak langsung mencetus studio ya, Matt ya. Awalnya kita dari podcast dulu. Kita punya podcast namanya Profesi Podcast. Di situ ngebahas tentang profesi-profesi gitu. Terus dari situ
tiba-tiba kita ngeliat tanggapannya kayaknya oke nih, dan since dari situ juga kebetulan banget dari Spotify tuh baru aja mengakuisisi sekitar 7 podcast Indonesia. Nah, dari situ gue sama Medi ngeliat peluang gayung bersambut. Ternyata si Medi emang punya tempat, semua kita konsepin. Bulan Agustus, mulai dari bulan Juni ya, Matt? Juni apa Juli kita udah mulai pembangunan ya? Juni, iya. Juni apa Juli kita udah mulai pembangunan. Agustus udah bisa buka, tapi kita belum lengkap alat-alatnya. September tanggal 10 kita dapat customer pertama. Awalnya tuh kita buat podcast, studio podcast tadinya untuk profesi doang, untuk pribadi lah ya. Gue doang, untuk pribadi lah. Gimana caranya biar gue nggak nyewa, dan karena di kala itu adalah ada pain-nya. Nih gue bahasin secara detail nih. Ya. Kan kalau di bisnis ada pain-nya nih. Pain-nya mereka itu, pain-nya gue itu waktu buat podcast tuh gak ada studio yang memang mendukung podcast di waktu itu ya. Yang purely only for podcast tuh nggak ada. Kalaupun ada mahal. Ya, dan betul. Walaupun ada, pain kedua harganya mahal. Betul. Gitu dong. Nah, ditambah lokasinya tidak strategis ataupun bisa dibilang jauh dari lokasi kita. Ya. Nah, masuk ke Genia ternyata banyak potensi orang-orang yang udah mulai aware dengan podcast. Di 2020 tuh orang baru aware. Betul. Baru, ini podcast, gue baru dengerin nih. Kayak, ngerti gak sih lo? Baru paham. Ini podcast seru nih, seru untuk kerja dan lain-lain. Orang baru denger. Tapi belum ada keinginan untuk membuat. Di 2002, waktu gue buat tuh. Waktu di 2020 akhir, baru ada orang-orang mau ngebuat. Ya kan? Baru mau buat podcast. Nah, di situ, akhirnya, pas gue sadar itu, tadi untuk kita pribadi, balik lagi, kayaknya kita cuanin kali, Mas, deh. Iya. Karena Mas Tony orangnya kayak gitu tuh. Ya kan? Ya kan, kayak gitu tuh. Ya udah, cuanin aja, katanya. Apa sih yang nggak bisa dicuanin? Nah, iya. Udah, tapi kita masih nggak pede ya, Mas ya. Iya. Masih dekat, yang jaga-jaga juga kita juga, belum ada karyawan di kala itu. Ya udah, ternyata alhamdulillah kita hoki, mungkin merekanya nggak tahu ya, tiba-tiba ada aja tuh yang nge-take podcast. Tapi bukan podcast waktu itu, seinget gue. Anak muda tuh, dari Pamulang. Iya, waktu itu nge-take-nya dia lagi ikut eventnya Gen FM. Jadi waktu itu Gen FM lagi bikin acara gitulah, lu bisa siaran dari rumah, biarpun lu bukan penyiar gitu ya, lu bisa ikutan kompetisinya gitu. Oh iya. Gitu sih. Ya udah, dia mulai rekaman, ya udah, terjadilah 50.000 pertama kita pada hari itu. Bagi kalian, bagi orang yang dengar ini nih, terus tahu siapa yang pertama kali datang ke studio Stinky Bean tuh anak tuh yang buat radio. Iya. Datang lagi kita kasih free lah. Iya. 2 jam lu gue kasih 2 jam. Bangga gue sama dia tuh. Itu dia taunya dari mana info? Pertama. Apa? Tahu info dari mana? Stinky Bean bisa rekam. Itu kita masih belum punya website, kita masih belum punya Instagram, kita cuma pakai. Iya, kita nggak pakai ads juga, kita cuma pakai Google Business. Jadi kalau misalnya lo kan biasa kalau nyari something di Google, lo pakai keyword gitu ya. Iya. Ya dengan kecakapan kita semua, kita kayak kalau lo ketik waktu itu sewa studio podcast Jakarta, somehow kita muncul duluan gitu lah. Padahal itu kita nggak pakai ads gitu sih. Jadi benar-benar waktu itu kita hoki banget sih, Matt ya, bisa kayak gitu ya. Iya. Dan jujur percaya aja. Percaya hoki ya. Iya. Percaya hoki Anda ya. Manusia percaya hoki Anda. Iya. Yang gue Cina. Tapi beneran, Con, itu alhamdulillahnya karena kita ngelihat waktu itu kita kesusahan karena mahal, kita juga jujur kita buatnya murah tapi tidak murahan. Iya. Ya, lo tahu. Nah, dari situ alhamdulillahnya kita juga banyak link lah temen dari kiri ke kanan, karena kita juga yaudah lu mau main tinggal main deh, gue ajak kayak gitu. Nah, ada satu anak dulu mau buat podcast di gue kasih free tuh hari Minggu, seinget gue. Temen sepupu gue. Oke. Nah, namanya Kevin. Kevin Givari. Ya, Kevin Givari. Dia masuk ke komunitas podcast gitu, Jakarta.
gue kurang lupa tuh gue. Dari situ dia ngundang hampir semua, ngundang lah semua para yang ada di grup itu, ngasih tahu cobalah kesini. Terus dia bilang boleh main gak bang? Boleh. Main doang loh bang? Boleh. Datang, gue nggak expect sebanyak itu tuh komunitas. Asli. Komunitas podcast sebanyak itu. Nah dari situ barulah bisa dibilang Stinky Bean berkembang, dan gue emang thank you banget sama tuh komunitas juga, walaupun sekarang mungkin udah pecah-pecah kemana. Udah bandek tapi, gitu. Ya gue nggak ngerti nih, Icon, tolong dijaga Icon. Tolong ya Icon ya, jangan frontal juga gitu. Cuman ada beberapa yang masih di kita, contohnya PNS, itu gue respect juga sama podcast ngomongin setan ya. Podcast ngomongin setan, Mas Apri, sama Septian, itu sahabat kita juga, karena siapapun yang nge-tag di kita jatuhnya jadi sahabat, Con. Betul. Karena ada kejadian lucu, ada customer kejebak hujan dan banjir di kala itu, sampai nginep, Con. Seriusan? Nginep, sama Mas Tony itu yang nemenin. Gue nginep juga. Ya udah, emang jadi ya kayak ya udahlah, semua customer kita tuh kita anggap temen sih. Jadi emang mungkin gue nggak tahu ya, cuman menurut gue ya udahlah, percaya aja sama customer kan. Mereka bakal ngebagi berkatnya melalui cara apapun ya. Salah satunya yang menginap itu ya udah jadi kejadian dan pengalaman lucu sih jatuhnya. Gitu. Dan kita jadi sahabatan banget ya. Yes, dan dia punya podcast juga tuh. Ya, namanya Podcast Pas. Podcast Pas. Podcast Pas, oke. Iya, dia salah satu sahabat kita juga lah. Ya salah saya lu nih, Con. Tiba-tiba lu main, kita malah jadi temen malah ngobrol gitu loh. Iya. Kita masih join bareng sama temen gue juga. Ya itu yang gue mau buat dari Stinky Bean, kita juga kayak gitu ya Mas ya. Istilahnya ngelingin dari satu ke satu, karena berawal dari podcast, berakhir di bisnis lain. Is okay, nggak masalah. Ya. Betul. Gitu. Rezeki di kita ya berkahnya aja. Yep. Ya alhamdulillah. Karena kalau pertama kali gue mampir ke situ kan gara-gara memang di Google gue searching sewa studio podcast Jaksel. Iya. Yang muncul memang Stinky Bean. Nah, itu waktu itu pertama kali gue kontak nggak tahu kayaknya lu deh Bang Matt ya, yang gue kontak pertama kali by chat. Nah, yang megang tuh Mas Tony. Tahu gue? Enggak, Medi. Iya, terus gue kontak, akhirnya dateng lah ke, nggak nyangka juga sih ada studio podcast. Selama ini kan pemikirannya studio podcast tuh range harga aja gitu kan, pinggir jalan, baru range harganya, nguras kantong gitu kan. Iya. Nah pas ini datang ternyata cocok lah gitu. Nggak budgetnya nggak terlalu gimana masih pas lah di kantong gitu. Iya. Nah udah dari situ lu main kita ngobrol, terus lu bilang bang boleh mampir ya nih, mampir doang nih, lu bilang malam tuh. Main aja Con. Iya main aja Con, nggak apa-apa, sini aja cuy. Gue bilang gitu, lu main kan tuh, beneran main. Langsung beli HP. Iya. Galau cuman wajar kalau itu mah galau. Dulu galau, sekarang udah enggak lah ya. Gue lihat di happy banget gua. Bagus. Happy banget gua. Oke, menurut abang-abang emang podcast ini seperti apa sih sekarang ini? Maksudnya kenapa begitu yakin sampai berani buat studio untuk podcast doang gitu? Emang podcast gimana ke depannya jangka panjang? Karena ini kan sesuatu yang baru gitu. Kalau dibilang baru sih, gue bisa bilang enggak kali ya, Con. Sebenarnya podcast sudah lama. Yep. Dan dulu gue tahu podcast tuh dari Aldiano Colby. Dia ngebuat podcast dulu. Nah, gue awalnya masih kayak, gila loh, dengerin suara orang ngobrol gitu kayak di radio. Apa enak gitu ya. Nggak ada lagunya lagi ya? Iya, nggak ada lagu, nggak ada break. Nggak ada. Ngobrol aja. Nah, sampai dari Colby emang gue nggak dengerin, cuman ada beberapa podcast yang kata temen gue coba lu dengerin deh. Nah karena perjalanan dari kantor ke rumah gue waktu itu lumayan macet tuh, gue jadi dengerin lagu udah bosen, Spotify itu doang playlistnya. Nah ini gue udah coba dengerin podcast lah. Ternyata podcast yang ini dengerin lucu nih. Tertarik, gue ngobrol,
gue dengerin, gue nyaman dengan obrolannya. Nah, dari situ barulah gue dengar gue cari tentang podcast di kala itu 2020 deh setahu gue, yang gue cari 2019 akhir sampai 2020 baru mulai tuh podcast bisa dibilang muncul, baru booming muncul, tapi yang memang well known person ya, bukan yang kayak ya maaf gitu, cuman bukan yang kayak terkenal, yang terkenal semua lah rata-rata. Lu tengah, orang ada yang ini buat lah. Nah sekarang udah membludak ya Mas ya? Iya, sekarang gue udah gila-gilaan sih. Kedepannya menurut gue podcast kedepannya tuh lebih lebih growth-nya lebih bagus lagi aja sih, lebih tinggi lagi, karena sama kayak YouTube nih Con, kayak ini dia orang-orang baru pada tahu nih Con, terus baru mau mendalami, nah dia belum sampai ke tingkat mature-nya yang di atas, itu sih kalau menurut gue. Jadi perkembangannya masih tinggi banget, dan terbukti dari data, yaitu dari data Stinky Bean aja per 2020 sebelum PPKM itu tuh kita yang darinya nyari customer sampai kita customer-nya banyak banget sampai alhamdulillah seperti itu, sampai kita juga ada pribadi tuh sampai kayak lu dia yang jaga gimana ini udah rame banget, sampai akhirnya kita karyawan ya udah sampai kadang tuh di dinding ya tiap hari tuh ada aja datanya gitu. Jadi pas kita ngeliat 2020 dari data Stinky Bean aja udah rame gitu Con. Iya, jadwal udah full terus jadi papan tulis ya. Dan dari data Stinky Bean. Iya, dari papan tulis udah rame. Kalau menurut Mas Tony gimana tuh? Kenapa dilempar? Jangan ngomong sama lu. Enggak sih, kalau dari gue sendiri podcast di Indonesia ya emang lagi mau berkembang sistemnya sekarang, dan karena udah ada fasilitatornya which Spotify, Anchor gitu-gitu kan, ya pastinya banyak membuka peluang lah. Belum lagi kayak di luar dari itu ada Noise, ada Roof, kalau kalian tahu ya, yang punya RCTI, terus dan yang lain. Ya menurut gua which emang ada ceruknya di situ, makanya itu benar-benar kesempatan baru sih buat kalian yang mau bikin konten, menjadi content creator. Jadi wadahnya tuh nggak harus selalu YouTube ya sekarang. Betul. Melalui audio pun sekarang udah bisa. Sekarang tinggal gimana lo ngebungkusnya aja, tinggal gimana lo konsistennya lo aja. Kan emang kalau jadi content creator yang lo butuhin kan konsistensi ya. Iya. Jadi ya udah, menurut gua bakal ada marketnya lah si podcast ini. Sekarang pun udah ada kok. Kalau misalnya lo tahu podcast yang udah top chart sekarang, ya udah bukan yang kemarin lo pernah tahu lagi, yang artis-artis punya. Sekarang tuh banyak banget top chartnya Spotify itu yang unknown person gitu loh. Iya. Itu sih menurut gua. Udah bertukar terus, jadi nggak itu aja sekarang top chartnya. Bener. So, menurut gue ya, emang menjadi suatu tempat yang bisa membuka peluang baru ya. Jadi, lo bisa coba-coba. Gitu sih. Kalau dari segi... kan jawaban gue, Medi. Dari segi cuannya gimana nih? Kira-kira, kalau per podcastan? Di gue putus-putus. Gimana, Con? Kalau dari segi... gue putus. Dari segi cuannya gimana nih kalau masalah podcast? Dari pengrajin podcast gitu. Iya. Kira-kira dapat cuan bisa dari mana nih? Menurut gue ngomongin ini sinyal gue jelek nih, bentar nih. Gue akalin dulu nih. Sinyal gue putus-putus cuy. Oke, gue bantu jawab dulu ya. Iya. Dari gue. Kalau dari gua, cuan menjadi podcaster mungkin ya agak lebih susah lah. Agak lebih susah karena dalam artian lo belum bisa monetize dulu. Nggak kayak di YouTube lo bisa monetize. Di YouTube pun sekarang lo udah punya peraturannya ya. Monetize pun udah ada harus minimal subscriber, ada minimal jam tayang, bener nggak? Betul. Nah kalau di Spotify atau di Anchor ya, Anchor kan fasilitatornya. Di Anchor itu ada nih sekarang muncul lagi yang sistem
lo per 1.000 orang yang denger, lo bakal dapat $15 setelah lo mendapatkan listeners sekian ribu misalnya. Tapi ya at the end belum bisa lo cairin nih sampai sekarang karena Anchor belum mendukung untuk ada fasilitas fitur itu di Indonesia. Di luar dari itu kalau lo bisa cuan ya bisa aja lo pakai sistem barter, misalnya temen lo punya usaha nih, ya udah lo emang punya listeners gitu. Ya lo barter promo aja, lo bantuin temen lo buat promo produknya, sementara ya temen lo dapat exposure, lo pun dapat kayak semacam inilah kayak apa ya istilahnya, kayak semacam apa ya Matt kalau kayak gitu kalau di podcastnya ya kalau misalnya ada orang mau promote di kita barter promo gitu ya kita juga jadi punya keuntungan produk ya di situ ya. Iya. Ya, kayak bukan endorse ya, cuman kayak ala endorse gitu kan maksud lo? Iya, karena kan cuan itu nggak selalu harus berupa uang ya. Uang, betul. Lo bisa berupa produk, bisa berupa exposure, segala macam gitu sih. Kalau menurut gua, kalau misalnya emang lo expect-nya mau bikin podcast karena buat uang, wah agak susah sih ya. Nah, ini yang bisa jadi untuk orang-orang yang baru-baru buat podcast mungkin mikirnya itu buat podcast aja untuk dapetin duit. Padahal gini kan, sih Con, kalau sorry gue potong ya, tadi gue mau ngomong, menurut gue kalau lu membuat sesuatu cuman udah skemanya uang, gue tahu uang tuh penting di kala sekarang. Cuman semua dunia kreatif, lu mau mulai dunia kreatif tapi lu langsung bilang gue harus punya uang nih, gue harus punya uang dari sini, ya boleh. Cuman kalau di awal lu udah bilang kreatif adalah uang, lu nggak boleh. Bagi gue ya. Karena menurut gue dunia kreatif adalah dunia di mana lu menyuarakan isi otak lo, mau secara visual, lisan, terserah lo, tapi tanpa ada uang di awalnya. Yang penting lo konsisten. Mungkin sedikit cerita yang menurut gue kreatif tanpa uang tuh, kayak misalkan gue buat video, awalnya biasa-biasa, gue nggak ada ngeliat uangnya, terus gue konsistensi, terus dapat uang. Kan kayak gue buat podcast kita nggak ada uangnya ya Mas ya, orang kita cuma ngobrol. Iya. Karena gue awal gue buat podcast sendiri, gimana caranya gue ngasih tahu knowledge ke orang. Waktu itu gue kan tentang idealisme sebuah profesi ya. Jadi gue mau ngasih knowledge ke orang, oh ternyata jadi ini dapat ini loh, jadi dapat ini jadi apa gitulah. Nah, cuman ya alhamdulillah jadi punya studio gimana pun caranya gitu loh, John. Jadi ini gue harap untuk anak-anak zaman sekarang kali ya, yang udah mau mulai baru buat podcast atau mau buat konten kreatif apapun lah, nggak usah podcast, lu jangan langsung pikirannya uang karena lu akan sakit apapun. Nah kayak itu. Lu buat video YouTube deh, lu pertama gue harus punya uang nih karena kita lihat YouTuber udah banyak kan. Iya. Nah YouTuber yang udah sekarang kaya pun dia udah buat konten dari kita dulu hina. Iya dong. Betul. Dulunya kita ngehina, sekarang kita ngeliat kayak anjing gila, gue mau kayak gitu tuh, kayak gitu loh. Jadi lu harus konsisten, lu cuek, lu jangan mikirin uang dulu, lu mikirin aja apa yang bisa lu buat. Ya cukup sih menurut gue. Jangan lu mikirin uangnya dulu. Apakah bisa dapat uang? Semuanya bisa dapat uang. Nah, kayak iklan kan tuh, semua bisa dapat uang. Asal lu ada konsisten, kayak lu kerja aja. Kalau mau fresh money ya either lu langsung jualan aja, nggak usah buat konten, atau nggak lu kerja aja udah cukup lah. Benar. Karena ini kita ngomongin perbedaannya podcast sama konten-konten yang lain, mungkin yang ada uang-uang ya. Kayak live, mungkin lu mau live tuh dapat uang tuh di sawer deh, gue nggak tahu ya. Cuman kita ngomongin short term and long term. Jadi kalau lu ngomongin short term ya udah, lu jualan itu lu dapat uang. Cuman kalau kita ngomongin dunia kreatif dari mulai podcast, konten YouTube lah, itu kan long term. Lu bisa nikmatin di 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Tapi apa enaknya? Enaknya adalah kan mungkin ya lu akan konsisten aja gitu loh, nggak langsung drop gitu. Ya lu akan bangga dengan prosesnya lah. Ya. Itu sih menurut gue. Nah itu sih yang sebenarnya orang-orang juga perlu tahu sebenarnya. Karena yang di pikiran orang-orang sekarang kan karena melihat kayaknya enak nih jadi YouTuber atau jadi podcaster, ada duitnya.
langsung ikutan. Pas tahu-tahu yang nggak ada langsung nyalahin oknumnya gitu. Jadi waduh, kayak di TV beneran nih. Iya, Ican sambil naik motor nih. Oke. Apa lagi, John? Oke, kita bahas tentang podcast profesi dulu. Podcast profesi ini tujuannya adalah tadi sempat di sounding untuk menceritakan tentang profesi-profesi yang di luar yang ibaratnya yang luar biasa lah, berbeda dengan yang lain gitu kan. Nah, kira-kira tuh kenapa harus mengangkat dengan tema profesi yang berbeda ini? Apa awalnya kenapa buat podcast seperti itu? Balik lagi Con, awalnya tuh buat podcast karena gue sama Mas Tony tuh hobi ngobrol. Gue hobi ngobrol sama Mas Tony, terus kita lagi ngobrol Zoom itu kayak jadi kalau ngobrol, Matt, kalau kayaknya kita ngobrol direkam gimana, Matt? Maksud tuh apaan, Mas? Udah buat podcast. Nah, ini satu hal quotes dari gue. Jangan pernah menolak suatu peluang. Iya. Dan gue langsung ngomong di hari itu juga, ayo Mas, mau kapan? Dan Mas Tony, belajarlah dari Mas Tony. Ayo aja dulu, buatnya belakangan. Dia bilang, besok. Oke, gue cari dulu nih narasumbernya. Udah, dan untungnya ada teman gue, narasumber pertama kita, dan gue makasih sama dia juga, Jeremy Tobing. Iya. Di kala itu, dia jadi runner dari Nike. Mungkin sampai saat ini. Dia mau bantuin kita, ini kita buat tuh pertama kali podcastnya. Nah, awalnya itu. Jadi gue hobi ngobrol, kita mau orang-orang dengerin apa yang kita obrolin. Tapi yang kedua adalah kenapa gue ngomongin profesi. Karena Con, di setiap profesi, dan di setiap individu itu mempunyai perbedaan yang lucu bagi gue. Betul. Gue banyak banget kita ngebahas ada Mas siapa Mas yang dari Samsung Indonesia? Bagus, Mas Bagus. Mas Bagus, terus ada lagi marketing dari Persita. Nah, ini dua-duanya sama-sama di dunia marketing dan sama-sama kepalanya nih, Con. Iya. Tapi mereka punya dua sudut pandang yang beda. Yang ini kayak gini, ini yang kayak gini. Nah, kita nggak ada yang menyalahkan satu sama lain, tapi gue mau orang yang listener gue tuh tahu lu ngambil dari sudut pandang mana tentang marketing. Jadi istilahnya gue mau ngasih tahu atau gue kasih knowledge ke listener kalau di dunia kerjaan pun kalau lu tekunin dunia kerja lu di profesi lu, ya lu akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru lagi. Dan ini gue kasih tahu loh, ini orang yang udah lama di bidang ini ilmunya kayak gini. Bocoran-bocoran tips lah, apa ya sebutannya mas? Life hack di dunia kerjaan lah. Betul. Lu kayak misalkan pengebor minyak laut tuh mas ya, temen lu. Gue baru tahu ternyata nelayan gituan nama ikan pari. Gue baru tahu tuh. Nah itu kan knowledge yang baru tuh bagi gue. Terus ada tuyul. Tuyul di laut, gue baru tahu. Iya. Ya, lagi juga mungkin kalau dari gue, mungkin ini si Profesi Podcast itu bisa jadi wadah kali, Matt ya, buat mungkin ada teman-teman yang lagi nonton ini, mungkin boleh didengerin. Kalau misalnya kalian udah lulus kuliah atau lagi kuliah tapi semester akhir, belum tahu mau jadi apa, tapi kalian suka di bidang tertentu, mungkin ada salah satu episode kita yang bisa bantu kalian buat nge-decide lah untuk keputusan karir kalian. Karena gue yakin semuanya pasti pernah di posisi bingung, apakah keputusan karir gue ini benar, apakah keputusan atas hobi gue ini benar. Nah, di Profesi Podcast ngebahas itu semua, karena nggak semuanya tentang profesi kantoran, ada beberapa yang dari hobi jadi profesinya, gitu sih. Jangan jadi kayak Susan, udah gede mau jadi apa? Tapi ditanya gitu, tapi Susannya udah jawab, ibu mau jadi PM nih, ya kayak gitu. Oke. Terima kasih untuk obrolan kita malam hari ini. Udah, cepet amat. Gak usah panjang-panjang gitu lah. Kalau di YouTube gak boleh panjang-panjang, Mas. Iya. Gitu. Oh, oke. Makanya enakan di podcast kan. Betul. Makanya nanti gue pengennya waktu gue main ke sono sekalian aja kan. Kemarin udah pengen ngobrolin profesi gue.
Oh iya, gue penasaran tuh. Jadi sekalian kita tag aja di sono. Boleh banget. Boleh banget. Habis PPKM nanti. Kalau mau lanjut langsung bilang aja kali ya di komen biar kita buat podcastnya. Iya gak sih? Yoi, boleh. Oke, buat teman-teman yang dengerin ini juga, jangan lupa follow dan dengerin Profesi Podcast di Spotify. Yep. Dan juga kalau misalnya mau ada recording dan segala macam, boleh datang ke Stinky Bean di alamat Jalan PT 6 nomor 9. Nanti ada linknya kali ya. Ada di Google. Ya. Lu cari aja Stinky Bean Space di Google langsung ada tuh. Oke, semua link nanti gue taruh di deskripsi juga. Kalau misalnya kalian mau langsung tanya-tanya, boleh kontak mereka berdua di Instagramnya juga. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Stay safe, bye.